With the Allspark gone, we cannot return life to our planet. And fate has yielded its reward, a new world to call home. We live among its people now, hiding in plain sight, but watching over them in secret, waiting, protecting. Apa itu revolusi Cina? Revolusi Cina terjadi pada 11 Oktober 1911 dipimpin oleh Dr. Sun Yat-sen yang berhasil meruntuhkan dinasti Qing. Latar belakang revolusi Cina. 1. Kekalahan Cina dalam Perang Cina-Jepang 1. 2. Munculnya kaum intelektual Cina. 3. Kekalahan dinasti Manchu melawan Inggris pada Perang Candu. 4. Munculnya pemberontakan dari dalam. 5. Munculnya paham nasionalisme dan liberalisme. Proses terjadinya Revolusi Cina. Revolusi 1911 dikenal juga sebagai Revolusi Cina yang dimulai pada 10 Oktober. Pemerintahan kekaisaran dinasti Qing yang mayoritasnya etnik Manchu melakukan korupsi dan tunduk pada kekuatan asing seperti Barat maupun Jepang. Dibiarkan melarat sehingga membuat Sun Yat-sen dan para pejuang lain melancarkan perlawanan untuk mengakhiri kekuasaan raja di Cina. Revolusi ditandai dengan kudeta militer di Wuhan, Cina bagian tengah yang dilancarkan kelompok bawah tanah anti dinasti Qing. Konflik senjata diakhiri oleh politik antara Yuan Shikai dengan Sun Yat-sen. Kompromi itu menghasilkan perubahan kekuasaan dari dinasti Qing ke republik yang baru. Ketika revolusi sukses, Dr. Sun Yat-sen ditetapkan sebagai presiden pertama Republik Cina. Revolusi ditandai dengan kudeta militer di Wuhan, Cina bagian tengah yang dilancarkan kelompok bawah tanah anti dinasti Qing. Para pejuang nasionalis Cina mendeklarasikan berdirinya negara republik yang menggantikan bentuk kekaisaran Cina. Melalui revolusi ini, Cina menjadi negara berbentuk republik pertama di Asia. Revolusi Tiongkok. Setelah kekaisaran runtuh, situasi di Cina tak langsung membaik. Bahkan terjadi perang saudara selama bertahun-tahun yang berujung pada pertikaian dua kubu, yaitu kekuatan kubu nasionalis dan komunis. Peristiwa penting. Perang Candu. Kekecewaan rakyat terhadap dinasti Qing memunculkan peluang Inggris untuk masuk ke Cina dan menjual opium. Opium ini dikonsumsi oleh para buruh supaya tidak cepat lelah saat tenaga mereka dikuras habis. Karena merasa dirugikan, rakyat Cina melakukan pemberontakan dengan membakar bibit opium sehingga muncul Perang Candu I. Perang Candu I. Perang Candu I sebagian besar berlangsung di pantai dan di laut. Pada perang tersebut, kapal-kapal Inggris lebih modern dari kapal-kapal Cina. Keunggulan persenjataan membuat armada Inggris dengan mudah menguasai beberapa kota di Cina.
Dengan kekuatan 80 kapal perang, mereka maju menuju Nanjing. Di Cina yang semakin terdesak, mereka dipaksa menyerah dan dipaksa menyetujui perjanjian Nanking. Perang Candu II. Perang Candu II terjadi antara dinasti Qing dengan Inggris, Amerika, dan Prancis. Sebabnya karena bangsa Barat yang berambisi memperluas wilayahnya ke Tiongkok. Penyebab lainnya adalah karena Tiongkok menghentikan kapal milik Inggris untuk mengakhiri perang. Muncullah perjanjian Treaty of Nanjing pada Juni 1858. Pemberontakan Taiping merupakan perang saudara di Tiongkok yang terjadi antara dinasti Qing yang dipimpin oleh suku Manchu dan gerakan milenarianisme Kristen dari Kerajaan Surgawi Perdamaian. Pemberontakan Nian merupakan pemberontakan bersenjata di Tiongkok Utara. Meskipun gagal menjatuhkan dinasti Qing, pemberontakan ini menyebabkan kekacauan dalam berbagai aspek. Pemberontakan Pantang adalah gerakan separatis yang terdiri dari suku Hui dan Muslim Tiongkok yang menentang dinasti Qing. Gerakan Boxer merupakan pemberontakan terhadap kekuasaan asing di sektor perdagangan, politik, agama, dan teknologi. Boxer memulai aksinya sebagai gerakan anti-asing dan merupakan pergerakan berdasarkan petani di Tiongkok Utara. Tokoh Revolusi Cina. Dr. Sun Yat-sen adalah seorang pemimpin kunci revolusi Tiongkok. Berkat keahliannya, semangat nasionalisme dan gerakan revolusioner mulai tumbuh di masyarakat Cina. Mao Zedong merupakan tokoh penggerak revolusi komunis yang menjadi bapak pendiri Republik Rakyat Cina. Teori, strategi militer, visi hingga kebijakan politiknya dikenal sebagai Maoisme. Chiang Kai-shek merupakan seorang pemimpin politik dan militer Tiongkok abad ke-20 dan seorang anggota berpengaruh di Partai Kuomintang. Ia merupakan sekutu dekat Sun Yat-sen. Shikai adalah salah satu tokoh terpenting politik Cina pada awal abad 20. Beliau juga sebagai seorang pejabat tinggi militer dari dinasti Qing. Revolusi Cina, runtuhnya dinasti asing, munculnya dua golongan yaitu komunis dan nasionalis, memberikan pengaruh pada negara-negara tetangga untuk mengobarkan rasa nasionalisme, munculnya golongan cendekiawan, timbul paham komunis.